semua, welcome back to my vlog. Jadi kali ini aku Elke Marsilia bakal tunjukin ke kalian semua tentang keseharianku sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana. Ikutin aku terus ya. Jadi di video kali ini, aku nggak cuman kasih tahu kalian tentang keseharianku aja, tapi aku pengen kalian sedikit teredukasi tentang sistem informasi dan bisnis digital. Nanti nggak cuman aku aja yang akan kasih tahu informasi itu, tapi ada teman-temanku juga yang akan ngebantu kalian untuk sedikit mengetahui tentang sistem informasi dan bisnis digital. Hopefully ini nggak cuma jadi vlog biasa aja, tapi bisa juga untuk menambah wawasan kalian tentang sistem informasi dan bisnis digital. Sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam dua industri yang sekarang dijalani, yaitu industri 4.0, di mana banyak perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis seperti 1. Kemunculan mobil digital platform, 2. Pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan dan yang terakhir, pertumbuhan cloud computing. Banyak pelaku bisnis yang berlomba-lomba untuk menarik konsumennya dengan segala cara mereka lakukan untuk bisa bersaing dengan para pesaing yang ada. Tidak sedikit pelaku bisnis yang mulai terjun ke dunia bisnis digital, di mana dalam perusahaan digital ini, 1. Hubungan dengan customer, supplier, dan karyawan dapat dilakukan secara digital. 2. Proses bisnis inti dapat dilakukan dengan jaringan digital. 3. Modal utama perusahaan adalah manajemen digital. Dan yang keempat, respon yang cepat dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Dalam membangun bisnis ini tentu tidak bisa perusahaan berjalan secara individu. Banyak elemen atau pihak lain yang diperlukan agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar, di antaranya yaitu 1. Government atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengatur atau regulator suatu negara. Yang kedua, global community. 3. Customer. 4. Competitors. 5. Stockholders atau owner. Dalam hal ini, pemilik sebagai pemegang saham yang mendanai perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan lancar. 6. Labor unions atau serikat pekerja. 7. Supplier. Sebagai sebuah perusahaan atau pelaku bisnis, tentu kita butuh pemasok dari pihak lain. 8. Financial community, di mana mereka mengelola keuangan yang berjalan di sebuah perusahaan. So guys, kita udah tahu nih sedikit mengenai sistem informasi dan bisnis digital. Dalam era yang kita jalani ini, bisnis digital sudah merajalela. Dan pastinya, dalam menjalani bisnis digital, kita perlu adanya sistem informasi yang mendukung dan membantu kita, para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan, terutama bisnis yang berbasis digital ini, bisa berjalan dengan lancar. Salah satu bisnis digital yang menarik perhatian yaitu bisnis kursus online, di mana kita bisa belajar hal baru atau kursus sebuah skill secara online. Ini sangat membantu, karena hanya dengan kursus secara online kita bisa menambah skill baru dan mengembangkan skill tersebut. So ya, ini aku udah selesai mandi dan aku udah siap untuk ke kampus, karena hari ini aku sama teman-temanku bakal diskusi kelompok tentang sistem informasi dan pengaruhnya terhadap bisnis digital. Oke everyone, jadi aku udah di kampus. Kali ini kita kenalan dulu yuk sama teman-temanku. Halo semua, aku Kadek. Hai guys, perkenalkan nama aku Karin Biasna Berutarigan. Halo guys, kenalin nama aku Marisa Evalinda Tumanggor. Halo guys, perkenalkan nama aku Ika Rohayani Tamsar. Salam kenal ya. Dadah. Jadi di sini aku sama teman-teman aku lagi diskusi tentang pengaruh sistem informasi terhadap bisnis digital. Kita dengerin yuk pendapat mereka tentang hal ini. Menurut saya, sistem informasi merupakan komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga mencakup banyak informasi. Maka dari itu, dengan adanya sistem informasi ini membantu para pelaku bisnis digital dalam mengurangi biaya produksi atau menekankan
biaya untuk meningkatkan profit lebih lagi. Menurut saya, sistem informasi mempengaruhi sebuah bisnis digital yang dimana sistem informasi dapat membantu dalam menganalisis proses bisnis dan memungkinkan aktivitas kerja yang terorganisir. Oleh karena itu, sistem informasi dapat memberikan hak kepada perusahaan ataupun bisnis untuk memahami bagaimana perusahaan dapat menghasilkan penghasilan yang lebih dan mengembangkan bisnis dan menjual layanan ataupun produk kepada pelanggan. Menurut saya, sistem informasi memiliki peran penting dalam bisnis digital saat ini. Contohnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem informasi dapat membantu bisnis digital dalam mengelola data dan proses bisnis dengan lebih efisiensi dan produktif. Dengan sistem informasi yang baik, bisnis dapat menghemat waktu dan biaya dalam menjalankan operasinya. Menurut saya, pengaruh sistem informasi terhadap bisnis digital yaitu para pebisnis bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Contohnya perusahaan Shopee. Kita bisa menggunakan fitur chat Shopee jika ada kendala terkait akun atau produk yang kita beli. Dengan fitur chat Shopee ini nantinya sistem akan membalas kita dengan chat otomatis, dan tidak hanya itu, kita juga bisa meminta untuk berkomunikasi dengan customer service dari pihak Shopee. Hal ini tentu memudahkan tidak hanya pihak pembeli saja, pihak pebisnis juga bisa diuntungkan karena mereka jadi bisa mengerti dan mengatasi sesegera mungkin kendala yang dihadapi konsumen. Maka dari itu, sistem informasi sangat membantu berbagai pihak dalam dunia industri, terutama untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi para konsumen. Menurut pendapat saya, dampak sistem informasi organisasi terhadap bisnis digital sangat berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan digital, karena memungkinkan integrasi data, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan proses bisnis yang lebih efisiensi di era digital. Sistem informasi yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan operasionalnya, mengikuti tren teknologi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam bisnis dengan bantuan platform digital. Hal ini dapat membantu bisnis digital berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. So, itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman aku. Semoga membantu menambah wawasan kalian ya. Segini aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.